Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa lagi bersama channel Sarang Kicau CPP, channel yang membahas seputar tentang perawatan burung kicau dan kreasi-kreasinya. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara perkembangan dan proses trotolan usia 7-14 hari. Ikuti terus ya. Setelah kita panen di usia 7 hari, kita akan segera untuk meloloh trotolan tersebut. Kenapa sih harus dipanen di usia 7 hari? Karena untuk mempermudah kita dalam merawat dan melolohnya. Karena di usia 7 hari mata trotolan belum terbuka, makanya masih tertutup ya, kelihatan samar-samar. Makanya waktu ini yang paling tepat untuk kita mengambilnya. Dan ini penampakan usia trotolan di 7 hari ya. Selanjutnya di usia trotolan 8 hari, anakan murai batu mulai menunjukkan aktivitasnya, yaitu lebih agresif dan fisik dari burung trotol tersebut sudah mulai menampakkan bulu-bulu jarumnya yang udah kelihatan, tapi dan corak trotol belum kelihatan ya. Untuk penampakan biasanya dimulai di usia 9 hari agak jelas sekali. Untuk menupakannya di usia 8 hari sama, masih kayak di usia 7 hari. Biasanya saya selang-seling pakai fur basah dan fur khusus trotolan yang dijual di toko-toko banyak ya. Di masa ini paling enak dalam melolohnya, kita kasih kode aja, dia pasti langsung mau membuka mulutnya dengan cara kita ketek-ketek kandangnya atau kita siulin, bisa ya. Pasti dia akan membuka mulutnya. Dengan cara kita siulin, kita ketek-ketek sangkarnya atau kita kotek-kotek tempat makannya, maka dia akan bangun ya, membuka mulutnya untuk meminta disuapin. Itu menandakan bahwa burung trotol kita sehat-sehat karena dia cepat merespon. Jangan sampai kita lihat trotolan cindilan kita lambat merespon, pasti ada yang nggak beres malahan dengan trotolan cindilan kita, entah dia sakit atau cacat. Jangan sampai ya. Nah, inilah penampakan usia trotolan 8 dan 9 hari, hampir sama ya, nggak ada bedanya. Di usia ini anakan murai batu lebih aktif lagi, udah mulai bergerak lebih agresif, dan bulu-bulu jarumnya agak mulai jelas, dan dia mulai berdiri dan belajar berpijak, dan jari-jarinya mencengkram sarangnya, tapi masih ngloyor ya, karena belum cukup untuk memijakkan kaki-kakinya dengan kuat. Dan untuk menupakannya biasanya saya menambah lagi porsinya, mulai menambah kroto dan dicampurkan dengan fur, dan bisa juga dengan jangkrik yang udah kita pilih, yaitu dengan jangkrik yang kecil-kecil aja ya. Kita potekin aja palanya dan kakinya, cukup kita ambil perutnya aja. Karena di masa ini anakan murai batu membutuhkan nutrisi yang lebih banyak untuk mendukung pertumbuhan badannya. Dan untuk trotolan di usia 10 hari biasanya bulu-bulunya udah mulai rapat dan udah mekar semuanya. Di usia ini burung trotolan murai batu kaki-kakinya udah mulai kuat, dia udah bisa berdiri tegak dan mulai mengibaskan bulu-bulunya. Dan untuk menupakannya
udah mulai saya kasih vitamin dan kita campur dengan makanannya atau ke dalam airnya. Untuk cara pemberian jangkriknya yang udah kita potekin, kita ambil perutnya, bisa kita celupkan ke dalam air yang udah kasih vitamin ya. Kita celup-celupkan aja, lalu kita suapin aja ke burungnya. Dan selanjutnya di usia 11 hari bulu-bulu trotol udah terlihat lebih rapi lagi, lebih rapat, semuanya udah keluar ya, udah mekar dari sebelumnya. Warnanya udah kelihatan hitam ya, dan fisiknya lebih kuat lagi dari usia sebelumnya. Untuk menu pakan masih sama ya, seperti usia 9 atau 10 hari. Untuk usia 12 hari biasanya trotol udah mulai nangkring, tapi masih dalam sarangnya. Biasanya dia cuma berpindah-pindah posisi aja, tapi masih di lingkup sarang itu sendiri. Untuk menu pakannya saya udah mulai tambah lagi ya porsinya. Masih menggunakan jangkrik, tapi saya tambah lagi 5 ekor. Masih seperti biasa ya, kita potekin untuk jangkriknya, dan kita juga tambah lagi dengan kroto dengan porsi yang lebih banyak lagi ya dari sebelumnya. Untuk usia 13 hari trotol udah mulai keluar dari sarangnya, mulai melompat dan nangkring. Udah mulai sedikit aman ya, agak kuat. Untuk kaki-kakinya dan sayap-sayapnya udah mulai terbang ya, loncat ke sono ke sini. Dan untuk trotolan di usia 14 hari ini agak susah ya untuk melolohnya. Kita harus butuh ekstra hati-hati, ini harus butuh kesabaran sekali. Soalnya ini udah mulai keluar dan udah mulai terbang nih. Kaki-kakinya udah kuat mencengkram, jadi dia udah bisa terbang ke sono ke sini. Intinya dalam perawatan trotol di usia 7-14 hari kita harus sabar ya. Dalam menu pakannya dan vitaminnya kita harus jaga terus, dan kita harus konsisten ya dalam perawatannya, supaya dalam pertumbuhan murai batu trotolan kita bisa berkembang menjadi lebih baik ya, agar semuanya yang kita harapkan tercapai ya untuk kedepannya, agar murai trotolan kita dewasa nanti bisa menjadi lebih baik dan kita banggakan. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video dan tips dari saya dan pengalaman saya ini bisa bermanfaat bagi teman-temanku semuanya ya. Dan jangan lupa ya, untuk teman-temanku semuanya yang belum subscribe dan baru menemukan channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, biar mendapatkan info-info dari kami. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.